YouTuber gaming yang paling sopan. Amin. Subscribers dan views-nya pun meningkat cukup signifikan. Amin. Reggie bahkan memanggil penonton setianya dengan sebutan Milovers. Milovers. Masih di tahun 2016, Dai kemudian lulus dari bangku SMK Teknisi Listrik. Ia yang tidak ada niat bekerja sebagai teknisi listrik, tidak tahu mau kemana dan mau menjadi apa. Hingga akhirnya ia mencoba untuk menjadi tukang parkir di pasar malam. Kemudian Dai mencoba peruntungannya untuk menjual pulsa yang ia jual ke teman dan grup-grup di Facebooknya. Ternyata usahanya pada 18 Juli 2018, Dai mendapatkan ide untuk kembali mengupload video ke YouTube sekaligus berhenti berjualan pulsa. Ia pun kemudian membuat channel dengan nama Dai Helder. Konsep nama Dai diambil dari bahasa Inggris yang berarti hari dan Helder diambil dari bahasa Belanda yang berarti cerah. Sehingga makna Dai Helder adalah hari yang cerah. Videonya kali ini mampu mendapatkan banyak viewers hingga mencapai 10.000 viewers. Sejak itu Dai mulai sering mengupload video trik-trik Mobile Legends. Tanpa ia sadari, ternyata untuk mengupload video di YouTube membutuhkan banyak kuota internet. Ia pun memutuskan untuk menjual semua barang yang ia miliki, termasuk handphone miliknya. Hal ini ia lakukan demi mencukupi kebutuhan kuota internet yang ia butuhkan untuk mengupload video YouTube. Kerja keras serta pengorbanannya pun akhirnya mendapatkan hasil. Channel YouTube milik Dai mampu mendapatkan 50.000 subscribers. Namun ia belum bisa mendapatkan uang dari YouTube karena belum dimonetisasi. Dai pun merasa bingung dan pasrah bagaimana mendapatkan uang untuk membeli kuota internet, mengingat kala itu ia tidak punya uang sama sekali. Hingga akhirnya tiba-tiba ia mendapatkan rezeki berupa endorse dari beberapa brand. Uang hasil endorse ini pun ia manfaatkan untuk membeli kuota internet. Tentu saja ini membuat Dai sangat senang dan menganggap bahwa ini adalah salah satu keajaiban dalam hidupnya. Yang nonton itu kita sendiri teman-teman ya, di refresh. Ya, kayak gitulah teman-teman aja. Awal-awal jadi YouTuber tuh berat teman-teman ya. Viewers dan subscribers adalah dua hal yang sangat sulit Aci dapatkan. Namun kondisi ini tak membuat Aci terpuruk. Ia terus mencoba mengunggah konten game setiap hari. Betul sekali teman-teman. Betul sekali. Iklan. Mendapatkan silver play button dalam kurun waktu 4 tahun. Ya betul sekali teman-teman. Kenapa 4 tahun teman-teman? Ya karena saya beranggapan dulu saya kerja jadi guru 4 tahun, di servis juga 4 tahun. Jadi YouTube juga maksimal dan minimal 4 tahun ya. Apa itu maksimal minimal? Pokoknya intinya kalau tak dapat silver play di 4 tahun, saya mungkin mencari kerjaan lain ya. Mungkin bersekali teman-teman ya. Dulu aku pernah mencoba main game-game kayak gini yang nontonnya itu benar-benar tidak ada. Menyedihkan ya. Jadi saya mencoba game ini teman-teman. Ini kenapa lidahnya panjang sekali ini? Game horror. Menurut Aci, pasar penonton YouTuber di Indonesia lebih suka dengan game bertemakan horor. Betul sekali teman-teman. Jadi saya pada tanggal 28 ya. September 2000. Betul sekali. Perlahan tapi pasti, pada bulan Desember 2018, Aci akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menaikkan viewers dan subscribers di channel YouTube-nya. Ya, betul sekali teman-teman. Ada sebuah game horor baru kala itu yang dinamakan Pamali. Aci bertekad harus bisa menyelesaikan game tersebut Oke, sudahlah, gak apa-apa, lanjutin aja. Setelah game tersebut diluncurkan dan menjadikannya sebagai konten di YouTube. Tahun 2019, channel Aci GameSpot akhirnya mendapatkan 100.000 subscribers. Ia pun mendapatkan silver play button dari YouTube. Saat ini channel Aci GameSpot sudah memiliki 530.000 subscribers dan terus bertambah. Pendapatannya dari YouTube diperkirakan mencapai 396 juta rupiah hingga 1,3 miliar. Dikutip dari situs noxinfluencer.com. YouTuber gaming yang sama sekali tidak pernah berkata kasar atau toksik di setiap video YouTube-nya. Oke, gue mau klarifikasi juga teman-teman. Banyak banget yang bilang hal seperti ini kan. Padahal
pas di bawah 2016, di 2014 dan juga di 2015 gua pernah ngomong toxic ya, by the way teman-teman. Walaupun memang masih ada batasnya lah. Gua nggak ngomong kelamin, tapi lebih ke arah binatang-binatang. Dulu gua itu ngomong kotor ya. Cuman ditegur oleh beberapa orang tua, dan akhirnya gua mencoba untuk ngikutin dengan apa yang gua bisa ya, yaitu ya udah gua juga emang sebenarnya pribadinya nggak terlalu banyak ngomong kotor. Kenapa nggak bener-bener dihilangkan saja omongan kotornya? Oke, kita lanjut lagi. Dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier, maka Regi justru semakin banyak mendapat dukungan. Ia mendapatkan label sebagai salah satu YouTuber gaming yang paling sopan. Amin. Subscribers dan views-nya pun meningkat cukup signifikan. Amin. Regi bahkan memanggil penonton setianya dengan sebutan Milovers. Milovers. Channel Meow Auk difavoritkan banyak orang karena dirinya sangat konsisten dalam mengupload video-video di YouTube. Betul. In-game. Oke. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Regi berhasil mendapatkan Golden Play Button dari YouTube karena sudah mencapai 1 juta subscribers. 1 tahun loh. Saat ini channel Meow Auk sudah mencapai lebih dari 8 juta subscribers. Dan sekarang sudah 10 Pendapatan juta. Regi dari YouTube berkisar antara 1,2 miliar hingga 4,4 miliar per bulannya. Dari bila mana? dikutip dari noxinfluencer.com. Dapatkan penghasilan sebanyak ini karena kayak Nox Influencer, Social Blade itu kayak patokannya dengan rate yang di luar negeri, yang dimana misalnya $1 itu kalau misalnya di Indonesia dapatnya itu cuma 0,2 sampai 0,4. Ya, kalau lagi high season, lagi bagus-bagusnya 0,8 lah, hampir $1. Tapi itu jarang. Ia ambil dari tanggal lahirnya yang dibalik. Angka 11 yang merupakan bulan kelahirannya dan 04 merupakan tanggal lahirnya. Ya, jadi 11 ini bulan lahir saya, 04 itu tanggalnya cuy. Bisa juga dibalik aja dari belakang cuy, 0411. Ini kucing apa sih dari tadi anjing? Saya lusin kucing saya lu ya. Di awal channel ini, Erpan kala itu mampu mengupload video-video di channelnya 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Sebenarnya Erpan 2 sangat sampai 3 kali, sekarang setiap hari anjir jadi pekerjaan ya. Shit man. berkeinginan bisa lebih aktif lagi dengan lebih sering mengupload video di channelnya. Namun, ia keterbatasan ruang untuk syuting secara bebas di rumahnya. Hal ini tak membuat Irfan menyerah. Ya guys, Ia jadi kalian yang tahu. dengan mencari rumah temannya yang kosong untuk dijadikan Ya, tempat ini rumah syuting teman saya ya. video gamingnya. Saya pertama kali rekaman di rumah teman saya ini, dan namanya itu Bim Bim, saya masih ingat ya, Bim Bim anjing. Bimo ya. Nggak tahu sudah kemana orangnya, kayaknya udah kuliah dah. Irfan bahkan tidak mengetahui kalau YouTube bisa menghasilkan uang. Ya pasti Ia saya nggak tahu cuy. berpikir untuk aktif di YouTube karena tujuannya hanya ingin mengembangkan skill video dan silver play button Nah kan 2017 ini berarti infonya info lama dari gitu loh ya. YouTube. Sejak mendapatkan silver play button dari YouTube, Irfan pun semakin gencar Anjay. mengembangkan channel YouTube-nya. Hal itu pun dibuktikan dengan sejumlah video yang terus rutin diunggahnya, hingga jumlah subscribernya terus Sekarang udah naik. 2020 boy. Kini channel Irfan 1140 sudah memiliki 5 juta subscriber. Tahu jadi ada 10 juta ya karena sepasang cuy. Luar biasa kalian semua ya. 980 Kalian bayangin biji manusia dikumpulin di satu tempat ada 10 juta. Meninggal. video. Menurut noxinfluencer.com, channel YouTube Irfan 1140 menghasilkan 251 juta hingga 880 juta tiap bulannya.